let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Farmakoekonomi dengan saya sendiri Ardan Kusuma Wardana dan kedua teman saya Denny Agus Yulanda dan Muhammad Fauzan. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan Cost Effectiveness Analysis atau biasa disingkat dengan CEA. Untuk pertama akan dijelaskan oleh Denny. Pada Denny kami persilakan. Terima kasih. Nah, perkenalkan nama saya Denny Agus Yulanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Cost Effectiveness Analysis atau disebut dengan CEA. Nah, jadi teman-teman, apa sih Cost Effectiveness Analysis tersebut? Nah, jadi definisi dari Cost Effectiveness Analysis itu atau disebut dengan CEA. Nah, jadi menurut para ahli itu, menurut Henry M. Levin, analisis efektivitas biaya adalah evaluasi yang mempertimbangkan aspek biaya dan konsekuensi dari sebuah alternatif pemecahan masalah. Nah, jadi ini adalah sebuah alat bantu untuk membuat keputusan yang dirancang agar membuat keputusan yang mengetahui dengan pasti alternatif pemecahan mana yang paling efisien. Nah, jadi itu menurut Henry M. Levin. Nah, yang kedua itu menurut Diana B. Titi, itu analisis efektivitas biaya adalah model yang digunakan untuk menilai alternatif keputusan yang paling tepat. Nah, dengan cara membandingkan alternatif tersebut dalam hubungannya dengan keuangan yang harus dikorbankan. Nah, jadi menurut para ahli tentang definisi Cost Effectiveness Analysis atau yang disebut dengan CEA, nah sehingga dapat disimpulkan bahwa CEA adalah analisis cost effectiveness atau bisa disebut dengan analisis efektivitas biaya. Nah, jadi analisis efektivitas biaya yaitu membandingkan output yang dihasilkan dari berbagai kombinasi input. Nah, sehingga bisa diperkirakan kombinasi biaya terendah yang menghasilkan output yang diharapkan. Nah, jadi itulah pengertian atau definisi dari Cost Effectiveness Analysis atau yang disebut dengan CEA. Nah, mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Ardan. Nah, kepada Ardan kami persilakan. Baiklah, berikutnya langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam melakukan analisis dengan metode CEA ini. Nah, yang pertama, kita harus mengidentifikasi biaya dari program alternatif yang ada. Yang kedua, kita harus menghitung total cost atau present value cost dengan rumus yang ada di bawah ini. Setelah itu, berikutnya, kita menghitung objektif dari output yang berhasil. Kemudian, kita menghitung CER atau Cost Effectiveness Ratio, di mana rumus CER ini yaitu total cost atau present value cost dibagi dengan sigma objektif. Setelah itu, kita membandingkan hasil atau nilai CER dari masing-masing program alternatif. Dan yang terakhir, kita tentukan atau kita memilih CER dengan nilai terendah dari suatu program yang akan direkomendasikan. Berikutnya itu apa saja pengaplikasian dari CEA ini. Nah, yang pertama, CEA ini digunakan sebagai evaluasi standar atau pedoman manajemen penyakit. Nah, aplikasi ini digunakan di negara-negara maju yang telah menerapkan sistem asuransi seperti Jerman dan Swedia. Nah, yang kedua, CEA ini digunakan sebagai metode untuk penetapan interferensi yang meliputi faktor risiko dan bahayanya suatu penyakit. Nah, untuk yang ketiga yaitu CEA ini digunakan untuk penetapan awal tarif atau reimbursement obat pada negara maju. Baiklah, sekarang saya akan mencontohkan penerapan CEA dalam bidang kesehatan. Nah, semisalnya rata biaya pengobatan demam tifoid pada anak dengan menggunakan obat cefotaxime menghabiskan biaya sebesar 1.075.500 dengan lama perawatan selama 5,84 hari. Nah, untuk rata biaya pengobatan demam tifoid pada anak dengan menggunakan obat chloramphenicol menghabiskan biaya sebesar Rp714.200 dengan lama pengobatan selama 4,38 hari. Nah, dari kedua pengobatan tersebut, pengobatan mana yang lebih cost effectiveness? Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengidentifikasi biaya dan efektivitasnya, di mana efektivitasnya ini dilihat dari lamanya hari perawatan. Nah, langkah kedua, kita harus menghitung CER atau
cost effectiveness ratio, yaitu dengan rumus biaya dibagi dengan efektivitasnya. Nah, untuk obat yang pertama yaitu cefatoxim. Nah, untuk obat ini menghabiskan biaya pengobatan sebesar 1.075.500. Nah, untuk biaya ini dibagi dengan efektivitasnya, yaitu dibagi dengan 5,84 hari, menghasilkan nilai sebesar Rp184.161. Kemudian untuk obat kedua itu chloramphenicol. Nah, untuk chloramphenicol ini menghabiskan biaya sebesar Rp714.500. Nah, dibagi dengan lamanya pengobatan, yaitu selama 4,84 hari. Nah, menghasilkan nilai sebesar Rp163.059. Nah, berdasarkan hasil nilai tersebut, diketahui bahwa pengobatan chloramphenicol lebih dominan karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan cefatoxim. Nah, dengan begitu, berarti chloramphenicol memiliki cost effectiveness karena mempunyai nilai yang lebih dominan dibandingkan dengan cefatoxim dan sangat direkomendasikan untuk pengobatan tifoid pada anak. Nah, mungkin sekian dan sekarang saya berikan ke teman saya Fauzan. Kepada Fauzan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai CEA. CEA merupakan singkatan dari Cost Effectiveness Analysis. CEA digunakan apabila benefit sulit untuk ditransformasikan dalam bentuk uang, sehingga CEA sangat baik digunakan untuk mengukur efisiensi di bidang sosial, khususnya di bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat kabupaten atau kota. Analisis efektivitas biaya sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, analisis jangka panjang, dan yang kedua, analisis jangka pendek. Analisis jangka panjang merupakan analisis yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, di mana dalam analisis jangka panjang ini biaya satuan atau unit cost yang digunakan adalah dalam bentuk nilai discounted unit cost, di mana perhitungannya tanpa mempertimbangkan biaya depresiasi. Sedangkan analisis jangka pendek merupakan analisis yang dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Analisis jangka pendek ini merupakan analisis yang paling banyak dan yang paling sering dilakukan. Dalam analisis jangka pendek ini, biaya satuan atau unit cost dihitung dari biaya depresiasi. Let's get down to business. Give you one more night, one more